Halo semuanya, kali ini kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi persediaan. Sebelumnya, perkenalkan saya Wimnawara Sihaan dan teman-teman saya Wila Triana serta Yasha Arsana. Sistem akuntansi persediaan adalah sekumpulan prosedur, metode, catatan, dan laporan yang digunakan perusahaan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi persediaan. Tidak hanya berfungsi sebagai pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian internal untuk memastikan jumlah persediaan sesuai dengan catatan akuntansi. Selanjutnya, tujuan sistem akuntansi persediaan yang pertama ada menyediakan informasi akurat mengenai jumlah dan nilai persediaan. Yang kedua, menjadi dasar penentuan harga pokok penjualan atau HPP. Yang ketiga, mengendalikan keluar masuknya barang agar sesuai dengan catatan. Yang keempat, melindungi aset perusahaan dari kehilangan dan penyalahgunaan. Dan yang kelima, menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang andal. Selanjutnya, tipe persediaan, transaksi, serta sistem dan prosedur akuntansi yang berkaitan. Tipe persediaan yang pertama ada persediaan produk jadi. Transaksinya berupa yang pertama ada produk selesai diproduksi, prosedurnya berupa pencatatan harga pokok produk jadi. Transaksi kedua ada penjualan. Prosedur yang digunakan yakni pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Kemudian transaksi ketiga ada retur penjualan. Prosedur yang digunakan berupa pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Dan yang transaksi keempat ada perhitungan fisik persediaan. Sistem yang digunakan yakni penghitungan fisik persediaan. Nah, tipe persediaan yang lainnya juga begitu. Ada tipe persediaan produk dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, kemudian ada persediaan perlengkapan pabrik, dan persediaan suku cadang. Nah, metode pencatatan persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan. Yang pertama metode periodik atau persediaan fisik dan metode perpetual atau mutasi persediaan. Metode periodik adalah cara pencatatan persediaan yang dilakukan hanya pada akhir periode akuntansi. Misalnya di akhir bulan atau akhir tahun. Selama periode berjalan, setiap kali ada pembelian barang dagang, pencatatannya masuk ke dalam akun pembelian, bukan langsung menambah akun persediaan. Begitu juga pada saat penjualan. Yang dicatat hanya pendapatan penjualan tanpa langsung mengurangi persediaan. Rumus HPP sama dengan persediaan awal ditambah pembelian bersih dikurang persediaan akhir. Selanjutnya ada metode perpetual. Metode perpetual adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan secara terus-menerus atau real time. Setiap kali ada pembelian barang, langsung dicatat sebagai tambahan persediaan. Begitu juga saat ada penjualan, langsung dicatat dua kali. Pertama, untuk mencatat pendapatan penjualan, dan kedua, untuk mengurangi jumlah serta nilai persediaan. Selanjutnya, sistem dan prosedur yang terkait dengan sistem akuntansi persediaan. Yang pertama, ada prosedur pencatatan produk jadi. Yang kedua, ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Yang ketiga, ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Yang keempat, ada prosedur pencatatan tambahan dan penyesuaian kembali harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kelima, ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Yang keenam, ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Yang ketujuh, ada prosedur pemintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang kedelapan, ada prosedur pencatatan tambahan harga pokok persediaan karena pengembalian barang gudang. Dan yang kesembilan, ada sistem perhitungan fisik persediaan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan. Nah, metode penilaian persediaan ini merupakan cara yang digunakan untuk menentukan nilai persediaan akhir dan harga pokok penjualan atau HPP atas barang yang telah dijual selama periode tertentu. Penilaian ini penting karena mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, terutama laba rugi dan neraca. Nilai persediaan akhir akan dicatat sebagai aset, sedangkan HPP mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Dalam prakteknya, harga barang yang dibeli perusahaan sering berubah dari waktu ke waktu, sehingga diperlukan metode yang konsisten untuk menilai barang yang mana dianggap terjual lebih dahulu dan mana yang masih tersisa.
Nah, terdapat 3 metode utama dalam penilaian persediaan, yaitu ada FIFO, first in, first out, LIFO, last in, first out, dan average atau rata-rata. Nah, metode FIFO ini mengasumsikan bahwa barang pertama kali dibeli akan dijual lebih dahulu, sehingga persediaan akhir terdiri dari barang yang baru dibeli. Metode ini cenderung menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih rendah dan laba yang lebih tinggi ketika harga barang naik. Sebaliknya, metode LIFO berasumsi bahwa barang yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir terdiri dari barang yang lebih lama. Nah, metode ini hanya bisa menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan laba yang lebih rendah pada saat harga barang meningkat. Sementara itu, metode average atau rata-rata menghitung nilai persediaan berdasarkan rata-rata harga perolehan seluruh barang yang tersedia, sehingga nilai HPP dan persediaan menjadi lebih stabil dan tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi harga. Nah, berikutnya kita akan membahas sistem dan prosedur sistem akuntansi persediaan. Nah, dapat dilihat bagian alurnya di link yang sudah kami berikan. Yang pertama ada prosedur pencatatan produk jadi. Nah, prosedur pencatatan produk jadi yaitu dicatatnya harga pokok produk jadi yang didebit ke dalam akun persediaan produk jadi dan dikredit ke dalam akun barang dalam proses. Nah, dokumen yang diperlukan adalah laporan produk selesai dan bukti memorial. Yang kedua ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual. Prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang dijual yaitu prosedur sistem penjualan. Misalnya, prosedur order penjualan, prosedur persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, dan prosedur pencatatan piutang. Nah, dokumen yang diperlukan biasanya surat order pengiriman dan faktur penjualan. Dalam catatan akuntansinya, terdapat kartu gudang, kartu persediaan, dan jurnal umum. Nah, yang ketiga ada prosedur pencatatan harga pokok produk jadi yang diterima kembali dari pembeli. Nah, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur penjualan. Dokumen yang biasa digunakan yaitu laporan penerimaan barang dan memo kredit. Yang keempat ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan produk dalam proses. Nah, pencatatan persediaan produk dalam proses dilakukan oleh perusahaan pada akhir periode, pada saat dibuat laporan keuangan bulanan dan laporan keuangan tahunan. Nah, dokumen yang biasanya digunakan biasanya bukti memorial. Yang kelima ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, prosedur ini prosedur yang membentuk sistem pembelian. Dalam prosedur ini dicatat harga pokok persediaan yang dibeli. Nah, dokumen yang biasa digunakan yaitu laporan penerimaan barang dan bukti kas keluar. Yang keenam ada prosedur pencatatan harga pokok persediaan yang dikembalikan kepada pemasok. Nah, prosedur ini merupakan salah satu prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Nah, biasanya dokumen yang digunakan yaitu laporan pengiriman barang dan memo debit. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang dilakukan ketika bagian produksi membutuhkan bahan dari gudang. Alurnya dimulai dari adanya permintaan bahan baku, lalu dibuat dokumen bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Berdasarkan bukti tersebut, gudang mengeluarkan barang dan mencatat pengurangan pada kartu gudang. Bagian akuntansi juga mencatat berkurangnya kuantitas dan nilai persediaan dalam kartu persediaan. Apabila barang tersebut digunakan untuk produksi, maka dibuat jurnal, debit barang dalam proses, kredit persediaan bahan baku. Dengan cara ini, penggunaan bahan baku tercatat secara jelas dan akurat. Selanjutnya, prosedur pengembalian barang gudang. Kadang-kadang, bahan baku yang sudah diminta tidak habis dipakai dalam proses produksi. Bahan yang tersisa akan dikembalikan ke gudang melalui dokumen bukti pengembalian barang gudang. Gudang mencatat tambahan persediaan di kartu gudang, dan bagian akuntansi menambahkan kembali nilai persediaan di kartu persediaan. Jurnal yang dibuat adalah debit persediaan bahan baku, kredit barang dalam proses. Prosedur ini penting untuk menyesuaikan catatan agar biaya produksi tidak berlebihan dan stok tetap sesuai dengan kondisi nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem perhitungan fisik persediaan. Sistem perhitungan fisik persediaan dilakukan secara periodik, biasanya di akhir periode akuntansi untuk memastikan jumlah persediaan di catatan sama dengan kondisi nyata di gudang.
Dokumen utama yang digunakan antara lain kartu perhitungan fisik, daftar hasil perhitungan fisik, dan bukti memorial. Hasil perhitungan fisik ini akan dibandingkan dengan catatan di kartu persediaan. Jika ada perbedaan, maka dilakukan penyesuaian melalui jurnal umum. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dan pengendalian internal. Pelaksanaan perhitungan fisik persediaan melalui beberapa tahap. Pertama, dibentuk panitia yang terdiri dari pemegang kartu, penghitung, dan pengecek yang harus independen dari bagian gudang dan akuntansi. Kedua, kartu perhitungan fisik didistribusikan dan digunakan saat menghitung stok di gudang. Setiap jenis persediaan dihitung 2 kali, pertama oleh penghitung dan kedua oleh pengecek. Ketiga, hasil perhitungan dicatat ke dalam daftar hasil perhitungan fisik. Setelah itu, bagian akuntansi menentukan harga pokok per unit berdasarkan kartu persediaan. Menghitung total, lalu membuat bukti memorial sebagai dasar penyesuaian jurnal umum. Pengendalian internal dilakukan dengan cara penggunaan kartu bernomor urut, tanda tangan ketua panitia, dan memastikan Nah, dari penjelasan kami tersebut dapat disimpulkan bahwa persediaan merupakan aset penting yang mempengaruhi kelancaran operasional, harga pokok penjualan, dan laporan keuangan perusahaan. Terdapat 2 metode pencatatan persediaan, yaitu metode perpetual atau mutasi persediaan dan metode periodik atau persediaan fisik, yang dipilih sesuai kebutuhan informasi dan jenis usaha. Sistem akuntansi persediaan mencakup prosedur pencatatan produk jadi, penjualan, return, pembelian, hingga perhitungan fisik persediaan, yang semuanya memerlukan dokumen pendukung agar data akurat. Selain itu, pengendalian internal sangat penting untuk mencegah kesalahan dan kecurangan, serta memastikan kesesuaian catatan dengan kondisi real. Implementasi sistem pencatatan yang baik akan meningkatkan efisien, keandalan laporan, dan mendukung pengembalian keputusan manajerial.